pulang liburan siapa angkat tangan? Saya Karos, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mah. Hari ini juga ditemani oleh Daniel di pojok sana. Seger sekali dia ya hari ini untuk memulai hari di tahun 2025. Ini udah bulan April. Dan tentunya ada beberapa bintang tamu yang sudah hadir untuk berbagi ceritanya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik. Banyak sekali menuai komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang kemarin sempat rame viral juga adalah orang tuh melihat fotonya Meli ya. Meli kemarin tuh habis halal bihalal. Gitu kan ya, habis bersilaturahmi ke rumahnya. Kayak ke rumah Presiden Prabowo, terus sempat juga berfoto sama Presiden dan juga berfoto sama Bobi Kertanegara, iya kan? Kucingnya itu ya? Nah, tapi yang menjadi perhatian netizen itu adalah karena salah fokus sama wajahnya Meli yang terlihat berubah. Emang dia sejak operasi pemotongan, pemotongan lambung ya? Tahun berapa dia potong lambung tuh? 2000, berapa sih? 23? Beberapa tahun yang lalu lah, itu kan makin kurus, makin langsing, makin tirus. Terus di foto terakhir ini emang kelihatannya beda, apalagi yang foto rame-rame itu kan angle atas ya kan, jadi dia terlihat makin tirus. Terus emang mungkin kayak nggak terlalu make up gitu, jadi kelihatan beda. Ini komentar netizen coba kita baca ya. Ada yang menduga katanya Teh Meli habis operasi ya gitu. Kak, itu Meli kok begitu mukanya? Kok Meli Guslo jadi berubah gitu mukanya gitu. Komentarnya senada semua. Yang berikut ada lagi, Teh Meli habis op ya. Op itu artinya operasi plastik. Kelihatan dari kacamata, matanya masih lebam. Sehat selalu ya Teh Meli gitu. Terus dijawab sama Meli Guslo, terima kasih. Jawabnya cuma itu aja gitu ya. Jadi dia tidak membantah, nggak juga mengiyakan apakah benar habis operasi plastik atau gimana. Atau mungkin facelift kali ya kan. Mungkin kalau orang kan habis, kalau dari beratnya berapa gitu terus kurus, itu mah kadang-kadang kan perlu di-adjust ya gitu. Mungkin bukan op tapi facelift gitu. Itu kali ya, aku baru menduga, aku juga nggak tahu. Jadi kalau kita lihat fotonya Meli, perubahan wajahnya dari tahun 2024 lalu dan makin tirus. Ini 2024 ya kan, tapi kesininya makin kurus lagi gitu, kayak makin tirus. Coba fotonya terakhir dia juga masih pakai kacamata, jadi nggak kelihatan mukanya secara keseluruhan. Jadi dibandingin, ini yang foto terakhir di Februari ya 2025, itu yang di bulan April. Itu sih nggak kelihatan juga. Komentar ada lagi, komentarnya pro dan kontra, kita baca. Bunyinya adalah, kacamatanya lucu tapi ya. Ternyata banyak orang yang berpendapat sama kok mukanya jadi beda banget gitu. Ada lagi yang komentar, kenapa pada menghina dan bilang dia oplas sih? Oplas itu tidak menghina loh ya. Itu nggak apa-apa juga sih. Maksudnya banyak orang yang melakukan juga kan gitu. Setauku mukanya persis seperti waktu pertama kali dia ngeluarin album. Coba cek video lagu lamanya. Soal fashionnya yang unik, dari dulu dia begitu, bedanya sekarang pakai hijab. Setauku dia cuma operasi pemotongan usus karena menderita diabetes, jadi untuk kesehatan. Yang berikutnya ada lagi komentar, kirain Ratna Sarumpait apa siapa gitu ya, jadi beda banget wajahnya. Yang berikut ada lagi komentarnya, karena kurus dan tirus tapi struktur gigi masih sama, masih yang lama, jadi nggak seimbang. Yang berikut ada lagi, nah, kalau kita, aku aja kalau aku kurus kan aku beda ya, aku jadi kayak ABG gitu kan. Hai, banyak yang tidak setuju di sini. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Hari ini kita akan mengenang seorang aktor legendaris yang aktingnya luar biasa yang meninggal pada 1 April kemarin. Ada salah satu sahabatnya, Mas Tio Pakusadewo. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tio Pakusadewo, aktor, produser, sekaligus penulis skenario kelahiran 1963 ini mengawali karir dengan membintangi film Bilur-Bilur Penyesalan tahun 1987 dan pernah meraih beberapa penghargaan, salah satunya Piala Citra kategori aktor terbaik Festival Film Indonesia tahun 1991 dalam film Lagu Untuk Seruni. Ayah 3 anak ini 1 April kemarin berduka lantaran sahabatnya Raisa Hetapi meninggal dunia di usia 68 tahun setelah berjuang melawan sakit diabetes sejak 2017, stroke sejak 2023, serta permasalahan pada paru-paru. Tio yang mengaku sempat berencana membuat konser bersama Raisa Hetapi ini menyebut Ray selalu ada dalam momennya membutuhkan pertolongan, seperti menemaninya di kasus narkoba pertamanya tahun 2018 saat hendak dipindahkan ke rehabilitasi. Bahkan saat Tio membutuhkan modal untuk menikah, Ray membeli skenarionya seharga 20 juta. Seperti apa sosok Raisa Hetapi di mata Tio Pakusadewo? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.
Baik, kita sudah bersama dengan Mas Tio Pakusadewo. Mas Tio turut berduka atas kehilangan salah satu sahabat terbaik. Pasti masih berasa sedihnya, masih berasa kehilangan yang luar biasa. Life goes on ya. Life goes on. Ya, banyak hal yang baik yang saya kenang dari almarhum. Ya. Ini ada artikelnya, Mas Tio Pakusadewo sedih kehilangan Ray Saetapi, sosok setia kawan yang berkali-kali membantu. Dan terakhir Mas Tio sempat bercerita, sempat mau menjenguk, tapi belum sempat. Dan sempat menulis surat. Ya, jadi saya waktu sudah tahu Ray masuk rumah sakit itu, dari sebulan sebelumnya lah. Cuma waktu itu kita nggak boleh besuk karena kondisinya belum memungkinkan. Terus saya bilang kabarin saya kalau sudah bisa dibesuk. Kemudian mendekati Lebaran itu, kira-kira 2 hari sebelum Lebaran lah, saya kok kepikiran terus ini kok kepikiran Ray terus itu. Saya masih puasa kan, jadi malamnya saya iseng nulis sesuatu lah buat dia lah gitu. Saya nggak selesai, tapi nggak selesai. Nggak selesai itu saya diem. Tanggal 30 malam saya tanya ke Mbak Yesi Gusman, Mbak, ini Ray itu di rumah sakit mana, kamarnya nomor berapa? Kasih tahu sama dia. Besok saya rencana mau ke sana. Tanggal 31-nya. Iya, meninggal. Ya sudah, pas Lebaran itu ya, besoknya saya datang ke rumah duka. Udah nggak ada. Tapi saya dapat cerita yang bagus lah dari orang yang terakhir bersama dia terus gitu. Terus saya selesaikan. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu apa cerita kenangan yang bagus yang didengar Mas Tio? Semua saya tulis di sini, cuma saya nggak bisa ungkap karena mungkin dengan apa yang saya tulis, yang dengar bisa nangkap kali. Boleh, atau Mas, saya bacain nanti. Boleh, Mas Tio. Boleh. Ray itu sinar. Lebih dari 2 dekade, sinar menyinari layar perak hiburan rakyat di sepanjang Nusantara. Kilaunya mempesona banyak mata, meninggalkan luka pada banyak wanita. Namun sinar adalah sinar. Ray tetap menuai pujian laksana dewa pada masanya. Tenang, katanya, bijak. Nusantara memang selalu bergejolak. Ia menggurui falsafah bangsanya sendiri. Nusantara. Ray menggeram, menggerutu. Ini negeri mesti dibenahi. Lalu oyang-oyang berkata dari Ambon ini, nyonge laki-laki gagah, aktor kalah, saya bisa segala instrumen, paling banyak juga basuling bulus piano orang tua. Orang tua kalau sumaim nada, tuang alay, bruri, lari ke tepi. Lalu dari teater ke film, sang sinar terus melesat. Dipercaya menjejali berbagai peran, dari playboy picisan, pejuang kemerdekaan, kiai palsu, hingga penjahat pembunuh sadis yang melegenda. Ray, satu-satunya aktor Marvel Nusantara. Kecintaannya pada film begitu luar biasa. Dari film ke organisasi profesi, dari aktor ke produser, demi wujudkan impian Nusantaranya, ia rela menjadi wakil ketua Parvi 56. Ini pun karena besar cintanya pada Nusantara. Namun jawaban ia terima dari kebesaran cintanya ialah luka. Luka yang menyeretnya ke ruang hampa. Sinar mulai kehabisan daya, sinar meredup satu persatu yang dicintainya pergi. Cinta telah memberinya sepi yang panjang sekali. Ray tidak meratap. Lalu saya lanjutkan 1 April. Sebelum tutup mata, dalam pasrahnya dia berbisik,
Nusantara mesti diperjuangkan. La ilaha illallah. Ray pergi menemui penciptanya, pencipta sinar-sinarnya, sang cahaya di atas cahaya. Selamat jalan Ray, semua ila arwah khususon. Saya sebut dia Ahmad Ray Saetapi. Kita lihat seperti apa suasana pemakaman almarhum Ray Saetapi yang dimakamkan pada 4 April setelah putranya Surya Saetapi mendarat di Nusantara. Kita lihat berikut ini. Ray adalah sinar. Mas Tio pasti tahu banget tentang mimpi-mimpi almarhum tentang Nusantara yang saya juga sering mendengar almarhum itu menyebut Nusantara. Ya. Apa yang paling membekas tentang impian almarhum tentang Nusantara? Menurut dia Indonesia harusnya berganti nama jadi Nusantara. Dia meyakini nama itu penting buat identitas yang selanjutnya. Jadi harus diperjuangkan katanya. Harus diperjuangkan. Dia banyak sekali mencari data-data mengenai hal-hal yang terkait Nusantara ya. Dan dia selalu bawa lah ke manapun, pertemuan manapun, dia selalu bicara mengenai itu. Tadi di puisi ini disebut masih berbisik, apakah seperti itu betul? Nusantara harus diperjuangkan. Itu yang saya dengar jauh dari tubuh dia. Tapi la ilaha illallah itu diucapkan dan diceritakan kepada saya oleh orang yang ngurus dia sampai akhir. Dia cerita sama saya, Om Ray sempat saya bimbing dan terakhir dia mengucapkan ayat. Ada banyak sekali kenangan dan juga film-film yang dibintangi bersama gitu, antara almarhum Ray Saetapi dan Mas Tio. Kita lihat beberapa kompilasi akting almarhum Ray Saetapi berikut ini. Cuplikan terakhir adalah di film Identitas, di mana Mas Tio mendapatkan Piala Citra untuk pemeran utama pria terbaik. Dan film pertama Mas Tio juga bersama produksinya Mas Ray Saetapi. Enggak, itu produksinya Pak Deddy Mizwar. Saya pertama main satu frame dengan Ray ya, di film itu. Tapi sebelumnya saya sudah mengenal Ray dari tahun 91. Saya waktu mau nikah tapi nggak punya duit. Terus saya cerita sama dia, tapi gue punya cerita yang skenario-nya sedang ditulis. Apa? Tapi cerita ini judulnya Saya dan Amerika. Terus Ray baru bikin perusahaan film, Putra Film namanya. Yaudah sih, gue beli deh itu. Dia bayar hari itu sama satu lagi produser Boy Adam namanya, almarhum juga. Dikasih uang saya 20 juta cash. Terus saya beli mas kawin. Saya kawin lah hari itu. Ya, seminggu kemudian saya menikah. Berkat bantuan dari perusahaan filmnya Ray itu. Jadi sebelumnya sudah kenal sama? Kenal dari tahun 91. Ray produksi pertamanya untuk series waktu itu judulnya Cafe Blues, saya juga main situ. Jadi saya udah kenal lama lah. Udah kenal lama. Ya. Apa yang membekas dari keprofesionalismen seorang Ray Saetapi dalam berakting? Senyumnya mempesona. Itu punya unik sih dia unik. Tapi banyak banget kan filmnya. Dia the most busy actor lah pada masa itu ya. Reza Radiannya mungkin nggak seberapa laku seperti Reza Saetapi waktu itu. Tapi semua film digas sama dia. Terakhir ya saya main di Identitas itu udah mulai itu dari 2010 dia sebelumnya sudah mulai agak terganggu kesehatannya. Karena udah nggak hafalan juga nggak sekuat dulu gitu. Dia menghadapi beberapa hal yang sulit dia lalui lah mengenai hafalan dialog skenario. Berasa itu, tapi kita nggak ngeh gitu, nggak menyadari bahwa itu ada cikal bakal dari penyakit yang pada akhirnya membawa dia pergi lah. Ray luar biasa lah. Saya waktu di Polda mau dibawa ke rehab, Ray nemenin dari sepanjang proses itu. Ray Saetapi ada di situ.
Ya, saya nggak pernah bisa lupa itu. Beliau sama Yayu Unru juga almarhum. Jadi almarhum itu adalah orang yang setia kawan. Ya. Senyumnya menawan. Iya. Apalagi ada terakhir pernah ketemu di tahun 2022 bersama-sama kalau Iya. nggak salah. Waktu kita kan ada di grup senior itu. Itu ada acara siapa ulang tahun. Makan di Gendy Steak di Menteng. Nah, ini ada fotonya Ya. sama Mas Roy Martin, ada Mas Miing juga. Apa-apa yang membekas di pertemuan ini? Di sini dia nggak bicara banyak. Di hari itu lebih banyak diam. Dan setelah pertemuan ini terus kita nggak ketemu lagi dan dia mulai drop. Di sini dia sudah nggak banyak bicara udah. Terlihat tidak fit ya? Iya, udah nggak sehat lah. Dan kita semua tahu dia sedang menghadapi penyakitnya ya, diabetes atau apa itu nggak tahu. Terus stroke habis itu. Habis itu stroke. Ya. Setelah itu Mas Tio sempat bertemu juga dengan Mas Ray? Enggak, ini terakhir. Ini terakhir bertemu. Ya, Tuhan sudah baik banget sama dia, udah disuruh pulang, diambilin penyakitnya, dosa-dosanya udah diambilin, insya Allah. Ada satu cerita juga dari almarhum sempat dibagikan kepada kita di acara Rumpi gitu, pada saat almarhum sempat diterima bermain di salah satu scene di film Kapten Amerika gitu, yang salah satu orang yang dikabari adalah Mas Tio. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Ingat momen itu? Ya. Saya tidak bermaksud untuk menghalangi dia karena nggak dikasih tawon. Saya senang dong, ini gila. Buat saya dialah satu-satunya aktor Indonesia yang masuk ke dalam Marvel gitu kan. Sampai hari ini belum ada lagi. Gimana waktu itu almarhum ceritanya ke Mas Tio? Ya biasa dia WhatsApp kirim ini kan. Ya saya bilang ya saya ikut senang lah, hebat lo gue bilang. Terus kapan syuting saya tanya segala macam. Dia dalam waktu dekat lah dia bilang. Udah lu nanti tenang-tenang aja, nanti kalau kita berbagi lah semua katanya. Oke. Mas Tio ketika melihat scene itu apa komentarnya? Ngiri lah. Ngiri. Ngiri lah, pencapaiannya luar biasa lah. Ini sempat menjadi bahan perbincangan kalau ketemu Mas Ray? Enggak, kan karena setelah itu kan dia di drop jadi nggak main kan di situ. Nah, itu yang kemudian jadi waduh, gua minta maaf deh kalau tidak bermaksud gitu kan. Nah itulah, tapi yang menyebarkan ke seluruh dunia kan bukan saya sih. Siapa Dennis tadi itu. Iya. Tapi itu adalah pencapaian yang luar biasa. 3 hal yang bisa menggambarkan sosok almarhum Ray Sayatapi apa di mata Mas Tio? Fun, smart, and talented. Mas Tio dan Mas Ray itu adalah 2 aktor yang total juga dalam berakting. Ya. Apa nilai-nilai dari almarhum dalam berakting yang selalu dibagikan, yang teringat juga di benak Mas Tio? Konsisten. Dia konsisten. Kalau sudah punya tujuan dia nggak goyah, dia akan terus gitu. Contohnya Nusantara itu. Saya pernah punya mimpi sama Ray karena kita sama-sama tahu bahwa kita berdua menyukai musik lah ya. Sama-sama menyukai blues. Saya tahu dia kalau main piano blues itu keren banget lah. Dan dia tahu kalau saya bisa main harmonika. Jadi kita pernah lah ngejam berdua gitu di rumahnya teman waktu itu. Dan kita kenapa kita nggak konser aja berdua iseng-iseng bikin? Boleh. Nah, tapi ya rencana tinggal rencana lah. Biasa masing-masing sibuk dengan masing-masing, jadi nggak pernah kesampean. Mas Tio, setiap kali kita mendengar kabar tentang sahabat atau orang terdekat yang meninggal kembali ke pencipta, menimbulkan kesadaran-kesadaran baru di benak kita. Buat Mas Tio sendiri, kabar ini membawa kesadaran apa? Saya lebih pengen jadi debu daripada jadi terkenal. Ingin jadi debu? Kenapa? Debu yang menempel di kakinya. Debu
debu yang menempel di kaki Rasul. Goodbye cruel world, kan? Goodbye cruel world. Cuma itu cita-citanya. Ada yang lain. Mas Tio, terima kasih sudah berbagi kisah tentang almarhum, kebaikan-kebaikan almarhum. Iya. Semoga segala kebaikannya menjadi pengingat bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Dan kepergiannya juga menjadi pengingat buat kita yang masih hidup di dunia ini. Untuk terus menjadi orang baik. Dan satu hal lagi saya boleh cerita? Boleh. Ada saat dia pernah merasa, mungkin ini salah satu yang membuat dia menjadi drop, sakit, down to deep gitu ya. Ada satu peristiwa yang dia merasa itu fitnah yang ditimpakan kepada dia, yaitu fitnah lah, yang ada dianggap dia melakukan sesuatu yang tidak senonoh pada pemain perempuan gitu. Sementara ada juga banyak kru yang melihat bahwa apa yang diceritakan sama itu perempuan tidak seperti yang terjadi gitu. Jadi si Roy nggak biasa, dia tidak pernah mau bercerita, meratap atau dia ketawa aja. Tapi itu di dalam membekas. Iya, tapi ya, saya mau meluruskan di sini bahwa hal tersebut tidak terjadi seperti apa yang diceritakan. Nah, ceritanya kan sudah meraba-raba sampai kemana-mana gitu. Ya itu fitnah. Itu fitnah. Kenapa itu membekas begitu dalam buat Mas Ray? Aku rasa dia memang kan selalu friendly ke siapapun ya. Dan biasa kalau di film kita foto tuh rangkul banget tuh biasa. Ya mungkin persepsinya yang menerima sudah lain gitu. Lah sebaiknya kita bicarakan yang baik-baik aja tentang Ray kan ya. Dan kita meluruskan apa yang tidak benar ya. Baik. Berikut ada Maggie Wulandari dan suaminya Mamat Muhammad yang akan berbagi cerita tentang pertemuan silaturahmi yang baik di momen Lebaran kemarin. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini.